Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Akmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang obstetri dan ginekologi, khususnya keganasan obstetri. Nah, ini ada learning outcomes kita kali ini, yaitu teman Akmeds mampu mengetahui kasus-kasus yang berhubungan dengan keganasan obstetri. Apa aja sih bahasan kita hari ini? Yaitu satu, CA cervix, kemudian ada CA ovarium, dan yang terakhir ada CA endometrium. Kita mulai dari CA cervix dulu. CA cervix itu disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. HPV 16, 18, 45, dan juga 56. Nah, gejalanya biasanya ada perdarahan saat koitus, perdarahan di luar dari siklus, kemudian ada keputihan. Tata laksananya, kita rujuk. Dan juga jangan lupa kalau yang belum terkena CA cervix atau ibu yang sudah menikah, disarankan untuk melakukan pencegahan dengan cara vaksinasi HPV atau pemeriksaan rutin, screening rutin untuk deteksi dini, yaitu lakukan pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA dikatakan positif bila ditemukan aceto white. Nah, dia menggunakan asam asetat 3-5%. Kalau positif, tetap harus dikonfirmasi pemeriksaannya melalui kolposkopi biopsi. Ada juga yang namanya Papa Nicolau, ada juga yang namanya Papa Nicolau smear, dia ditemukan sentral intraepitelial neoplasma. Nah, jadi CIN3, tapi paling sering tetap melakukan pemeriksaan IVA. Nah, rekomendasi screening CA cervix itu biasanya kalau tidak ada lesi cervix dan tidak ada gejala, maka lakukanlah pemeriksaan IVA. Kalau dia ada gejala tapi tidak ada lesi cervix, maka lakukan pap smear. Kalau semisal ada gejala dan lesi cervix, maka wajib dilakukan biopsi sebagai gold standard. Nah, perbedaan IVA sama pap smear apa sih? Kalau IVA kan dengan asam asetat, dia dilakukan pada usia 30-50 tahun, tidak hamil, dan jika tes IVA negatif, ulangi 3-5 tahun sekali. Jika tes IVA positif, lakukan krioterapi. Sedangkan pada pap smear, dia rentangnya bisa dari usia 20-65 tahun. 3 tahun sekali dan dilakukan terbaik 1 minggu setelah mens berakhir. Jadi jangan bersenggama dulu 2 hari sebelum pap smear. Dan harus dipersering apabila memiliki resiko kanker serviks. Nah, ada yang namanya klasifikasi CIN, cervical intraepithelial neoplasia. Kita mulai dari kategori CIN 1 dulu. Jadi, dia ada sel epitel atipikal menempati 1/3 bawah ketebalan epitel. Tata laksananya kita observasi 2 tahun, bila bertahan kita eksisi atau ablasi T-zone-nya. Kemudian ada CIN2, dia sel epitel atipikal menempati sampai 2/3 ketebalan epitel. Nah, ini tata laksananya dengan cara eksisi atau ablasi T-zone juga. CIN3, dia menempati seluruh ketebalan epitel. Tata laksananya tetap eksisi atau ablasi T-zone. Lanjut, ini ada klasifikasi Papa Nicolau, mulai dari grade 1 sampai grade 5. Grade 1 itu dia tidak ada sel atipikal atau abnormal. Jadi periksa 1 tahun lagi. Untuk yang grade 2, itu ada sitologi atipikal, tapi bukan malignansi atau keganasan. Kemudian yang grade 3 itu sitologi lesi kemungkinan kanker, tapi belum fix. Grade 4, sitologi lesi sangat mungkin kanker. Dan yang kelima itu fix pasti sitologi kanker. Apabila ada kecurigaan kanker dari pap smear, tetap harus dikonfirmasi dengan kolposkopi biopsi. Nah, ada juga yang namanya Vigo staging. Jadi dia ada stage 0 sampai stage 4 untuk menentukan karsinoma. Stage 0 itu kalau masih di tempatnya, yaitu karsinoma in situ. Kalau stage 1, dia udah invasif, karsinomanya ke serviks, dan terdiagnosis oleh pemeriksaan mikroskopis. Kemudian stage 1A, dia mikroinvasif karsinoma. Kalau yang 1B, CA-nya terlihat atau terdapat lesi mikroskopis lebih dari 7 mm. Kemudian untuk stage 3, dia sudah ada ekstensi melewati serviks, tapi tidak sampai dinding samping. Kalau stage 3, dia udah ekstensi hingga dinding pelvis atau sepertiga bagian bawah vagina. Bisa juga terjadi hidronefrosis. Terakhir, stage 4, dia ekstensi hingga ke pelvis atau termasuk bladder atau rektum. Oke, kita lanjut ke CA ovarium. Gejalanya apa? Biasanya pasien mengeluhkan perut membesar,
teraba massa di adnexa, bahkan ada efusi pleura dan disertai asites. Nah, ini namanya Meigs syndrome. Pemeriksaan penunjangnya itu CA125 untuk markernya, kemudian kita cek USG transvaginal juga. Terakhir, ada yang namanya CA endometrium, faktor resiko pada orang yang sudah menopause, terus orang yang obesitas dan punya penyakit metabolik. Gejalanya apa? Menorrhagia, mens berlebih, metrorrhagia, mens di luar siklus mens, dan juga menometorrhagia. Pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan USG transvaginal dan juga biopsi PA. Oke, itu dia materi kita hari ini. Sekarang kita kuis dulu ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Pertanyaannya adalah, apakah yang dokter sarankan selanjutnya? Seorang perempuan usia 48 tahun mengeluh nyeri dan perdarahan dari jalan lahir setiap kali berhubungan sejak 1 bulan yang lalu. Pasien membawa hasil pap smear dengan hasil high-grade intralesion. Pada pemeriksaan fisik, serviks nampak eritem dan fluxus positif. Oke, jadi yang harus kita sarankan adalah menganjurkan pemeriksaan biopsi karena dia sudah ada klinis dan kecenderungan ke arah keganasan, maka kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan biopsi, yaitu gold standar dari kecurigaan CA cervix. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman UpMeds. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.